shadows we shall take the flight, rising high into the light. Persatuan antara warganet Indonesia dan Malaysia dalam bidang sepak bola memang sangat sering terjadi. Kedua pihak saling memanas-manasi, apalagi kalau soal prestasi. Namun kini skuad Garuda sedang berkembang pesat, membuat netizen Malaysia sulit mencari celah untuk mengungkit kekurangan Indonesia. Saking sulitnya, bahkan mereka ini sampai salah kira. Ketika pot kualifikasi Piala Asia diumumkan, netizen negeri jiran mau menyindir Indonesia, ternyata salah sangka. Kini justru kebalikannya. Pelatih Harimau Malaya malah kabarnya akan meninggalkan timnas Malaysia usai Piala AFF 2024 selesai. Sementara Shin Tae-yong tampaknya masih belum berhenti memberikan kejutan di Piala AFF. Dari 24 pemain yang didaftarkan masih tersisa 2 slot. Mungkinkah ada yang menyusul? Media Malaysia juga ikut menanggapi mengenai pemain kejutan tersebut. Lalu bagaimana kelanjutannya? Berikut ini jawaban selengkapnya. Shadows we won't hide, facing storms we won't divide. With every breath we will confide, our dreams of glory amplified. Sejak dulu, Malaysia memang menjadi musuh bebuyutan Indonesia dalam dunia sepak bola. Di dalam maupun di luar, terutama penggemarnya memang sering saling sindir. Namun makin kesini, semakin berkembang pesat sepak bola Indonesia, membuat kiprah rival antara Indonesia dan Malaysia makin sedikit luntur. Kita seperti tak menganggap Malaysia sebagai rival lagi. Netizen Indonesia pun lebih gampang menyindir Harimau Malaya. Sementara mereka susah mencari celah untuk membalas karena memang tim kebanggaannya masih stagnan di situ-situ aja. Nah lucunya, kemarin mereka menyindir tapi salah kaprah. Dan ini terlalu frontal sih salahnya. Di mana publik Malaysia mengira bahwa Indonesia tak masuk dalam daftar kualifikasi Piala Asia 2027. Mereka berpikir jika skuad Garuda tidak akan bermain turnamen kelas Asia tersebut. Saya mencari bendera Indonesia tidak ada. Indonesia bukan level Asia nih. Tulis komentar netizen Malaysia tersebut. Jelas ini sangat lucu. Orang Indonesia udah lolos ke Piala Asia 2027 tanpa kualifikasi, kok malah dibanding-bandingkan. Selain menyindir, tak ada di kualifikasi Piala Asia. Warganet lain juga menyindir program pemain diaspora Indonesia. Tapi ya lagi-lagi salah kaprah. Sudah pakai pemain Belanda, jiran pun tak bisa masuk Piala Asia 2027. Tulis warganet lain. Terlalu frontal sih salah ngiranya, terlebih Malaysia sendiri sekarang sedang banyak masalah. Di Piala AFF saja, sejumlah pengamat sepak bola negeri jiran banyak yang menilai khawatir dengan performa skuad Harimau Malaya. Determined minds won't lose the day. Our destiny we will convey. With every step we pave the way. Selain skuadnya nggak dipercaya, ternyata juru taktik timnas Malaysia juga kabarnya akan meninggalkan skuad setelah gelaran Piala AFF 2024 usai. Menurut laporan yang ada, pelatih asal Spanyol, Pau Marti, mengumumkan bakal meninggalkan timnas Malaysia usai Piala AFF 2024. Saya ingin mengkonfirmasikan bahwa Piala AFF 2024 akan menjadi penugasan terakhir saya sebagai pelatih Harimau Malaya, kata Pau Marti di Instagram FA Malaysia. Menurut keterangannya sih, pelatih asal Spanyol ini membuat keputusan ini setelah berunding dengan pihak federasi. Setelah itu, saya dan staf pelatih akan mengakhiri pengabdian kami bersama skuad Harimau Malaya di akhir turnamen Piala AFF 2024. Merupakan suatu kebahagiaan untuk melanjutkan perjalanan bersama tim, karena kami sudah menghabiskan 3 tahun yang menakjubkan di Malaysia yang penuh dengan kenangan dan tak terlupakan. Meski kerjasama tidak bisa berlanjut, timnas kita akan tetap bermain membela harkat dan martabat Malaysia, ujar Pau Marti menambahkan. Kemungkinan besar Malaysia memang hanya menunjuk Pau Marti hanya sebatas pelatih sementara, menggantikan Kim Pan-gon. Lalu untuk kualifikasi Piala Asia 2027, Malaysia mau mengupayakan semaksimal mungkin untuk bisa masuk lagi. Kalau kita sih udah masuk tanpa kualifikasi, ya kan?
Setelah terbang ke Myanmar, rombongan Garuda ternyata dikonfirmasi mendaftarkan 24 nama saja yang akan dibawa untuk Piala AFF. Padahal jatah regulasi yang dibawa oleh setiap tim ada 26 pemain, yang mana berarti Shin Tae-yong masih menyisakan 2 slot. Dari 24 nama ini, sudah termaksud Asnawi dan Rafael Strijk yang datangnya menyusul ya teman-teman. Di sini banyak yang menilai jika Shin Tae-yong mengambil resiko dengan berkurangnya 2 pemain. Apalagi sebagai pemain muda yang dipulangkan harusnya bisa dibawa. Jika dipikir-pikir memang benar sih, namun kalau melihat ada 2 nama yang sebenarnya belum masuk, Ivar Jenner dan Justin Hubner. Bisa jadi 2 slot sisa ini digunakan untuk mereka berdua, atau mungkin penggantinya yang bisa dijadikan cadangan yang setara. Di sini kita hanya berandai-andai ya teman-teman, namun keputusan dan semua rencana memang hanya diketahui oleh Shin Tae-yong. Tapi kemungkinannya gitu sih coy. The drums of war, they loudly play. Determined minds won't lose the day. Our destiny we will convey. With every step we pave the way. Kalau melihat beberapa contoh sebelumnya, pemain yang datang secara menyusul di Piala AFF memang diperbolehkan. Seperti Rafael Strijk yang awalnya juga mau nyusul di semifinal, tapi kini sudah diberikan izin oleh pihak klub sejak awal laga pembuka. Maka dari itu, Ivar Jenner dan Justin Hubner memang masih ada kemungkinan untuk nyusul sih. Terlebih sebelumnya, Sumarji pun juga bilang jika Pak Erik sedang mengupayakan semua pemain, termasuk Ivar Jenner dan Justin Hubner ini, agar bisa diberikan kelonggaran dari pihak klub. Kalau lobby-lobby dari Pak Erik gini sih, bisa kali berharap dikit. Kami terus berkomunikasi dan berupaya agar Justin dan Ivar bisa bergabung, ujar Sumarji, sumber bola.com. Melihat Indonesia yang terus mendatangkan pemain abroad, seperti kemarin tiba-tiba Rafael Strijk bisa main sedari awal, membuat media Malaysia makan bola. Jadi menyoroti bagaimana kita menjadi ancaman yang patut diwaspadai. Meskipun tak satu grup, Timnas Malaysia sebagai salah satu peserta di ajang Piala AFF 2024 mengakui Strijk sebagai striker andalan STY yang patut diwaspadai. Dalam babak penyisihan grup Harimau Malaya, julukan Timnas Malaysia, memang tak berjumpa Garuda, namun mereka tetap memantau perkembangan para pemain Timnas Indonesia. Sebab terdapat kemungkinan Garuda akan bertemu Timnas Malaysia jika keduanya lolos ke putaran semifinal AFF 2024. ST memanggil 6 pemain yang berasal dari klub luar negeri. Salah satunya Strijk, striker bertalenta yang akan dilepaskan Brisbane Roar jika Indonesia masuk ke putaran semifinal. 6 pemain itu adalah Marcelino Ferdinand, Rafael Strijk, Asnawi Mangku Alam, Pratama Arhan, Justin Hubner, dan Ivar Jenner. Tulis laporan media Malaysia Makan Bola. Yap, terlepas dari apapun, Dek Malai ini memang wajar sih begitu, karena hubungan antara Indonesia dan Malaysia di bidang sepak bola memang seseru itu. Jadi ya wajar-wajar aja teman-teman. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.